karena laundry hotel itu tidak pernah sedikit. Nah, satu hotel dia kadang sampai 100 kilo, bahkan kalau sempat kita menerima beberapa hotel. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat di musim hujan ini? Mudah-mudahan yang masih menggunakan laundry, mengeringkan laundry dengan tenaga matahari, mudah-mudahan cepat kering dan mudah-mudahan cuacanya cepat berubah. Jadi sobat, pokok pembahasan kita kali ini yaitu membahas tentang sebuah pertanyaan yang cukup singkat, tapi ini cukup menarik untuk dibahas. Dimana ada yang bertanya, Pak, apakah pengusaha laundry kiloan itu bisa menerima laundry hotel? Itulah pertanyaannya. Kalau menurut saya bisa, tapi ada syaratnya, atau ada yang perlu kita pikir dulu sebelum menerima. Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, kita mau menerima laundry hotel, apakah kita sudah mampu untuk mengerjakannya? Karena laundry hotel itu tidak pernah sedikit. Nah, satu hotel dia kadang sampai 100 kilo, bahkan kalau sempat kita menerima beberapa hotel mau sampai 1 ton. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita sudah bisa menerima waktu yang sudah ditentukan pihak hotel? Karena pihak hotel itu harus tepat waktu. Contoh, dia memberikan laundrynya hari Senin, hari Rabu udah harus selesai. Nah, harus itu yang kita lakukan. Nah, tidak bisa diundur. Nah, makanya saya bilang tadi, bisa-bisa saja, tapi itu yang paling utama. Itu yang paling utama harus kita pikir-pikir jika menerima laundry hotel. Nah, apalagi kalau lokasi kita strategis, pelanggan kita banyak, belum lagi kerjasama dengan pihak hotel. Nah, ini yang bikin kita pusing. Nah, sebenarnya sih bukannya tidak bersyukur ya jika rezeki seperti itu ramenya. Laundry kiloan banyak, dari hotel banyak. Nah, sekarang kemampuan kita untuk mengerjakannya bagaimana? Nah, kita harus berpikir sampai di situ. Karena kalau yang menerima laundry hotel itu ya paling tidak harus ada 3 orang tenaga karyawan untuk mengerjakannya. Kalau tempatnya strategis. Nah, yaitu 1 khusus mencuci, 1 khusus menyetrika, 1 khusus memaking. Jika belum ada packingan, yang tukang packing ini bisa membantu menyetrika. Nah, jadi saran saya, jika istilahnya mau menerima laundry hotel, kita mikir-mikir dulu. Nah, bukannya istilahnya saya melarang ya atau menakut-nakuti, tapi sudah banyak. Setelah menerima, udah banyak pengusaha laundry setelah menerima laundryan hotel, banyak juga yang mengeluh. Keluhannya kita, salah satu seperti yang saya katakan tadi, kita diburu-buru. Nah, yang kedua, pembayarannya juga macet. Nah, untuk mengatasi seperti pembayaran ini, kalau menurut saya ya itu wajar sih, sah-sah saja kita melakukan itu terhadap pengusaha, pemilik hotel. Kita menerima laundryan dari hotel, ada baiknya kita menerima deposit 50% dari 100%. Nah, dalam arti istilahnya supaya tidak banyak tagihannya di kemudian hari setelah proses laundrynya selesai. Nah, itu bisa saja, karena ada juga yang melakukan seperti itu. Masuk laundry hotel, jadi dia menerima deposit dulu 50%. Pas sudah selesai laundrynya nanti, kita bisa menerima sisanya.
Nah, jadi inti dari penjelasan saya tadi itu, jawaban pertanyaan si ibu itu bisa saja, tapi ingat, seperti yang saya katakan tadi itu, pikir-pikir dulu. Paling utama yang seperti saya katakan tadi, kemampuan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu waktu yang sudah ditentukan pihak hotel, kita harus bisa menerimanya. Nah, karena orang itu tidak bisa diundur. Tidak bisa kata besok ya Pak. Tidak bisa. Karena orang itu butuh juga. Tidak seperti butuh langsung dipakai juga. Tidak seperti pakaian biasa ya kan. Besok ya Bu, masih bisa kita katakan kata besok atau lusa. Karena laundry lagi bertumpuk. Bisa saja kita mengarang alasan untuk pakaian yang kita cuci. Tapi kalau pihak hotel tidak mau tahu. Nah, tidak mau tahu orang hotel. Yang penting waktu yang sudah ditentukan harus siap kita. Nah, makanya saya sarankan sobat, sebelum menerima laundryan hotel, kita pikir-pikir dulu. Nah, kita harus mempersiapkan diri dulu sebelum menerimanya. Oke sobat, kira-kira sampai di sini penjelasan singkat saya kali ini. Jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.